Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai laporan Batang Kuesioner dengan dosen pengampu yaitu Ibu Trisa Gustia Manda MPD. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 4 yaitu saya sendiri, Rani Larastika dengan NIM 22029155. Saya sendiri Raudatul Asifah dengan NIM 22029156. Saya Regita Yoli Cahyani dengan NIM 22029157. Dan saya Sri Wulandari dengan NIM 22029162. Baik. Baiklah, saya akan membahas bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Batang Kuesioner diciptakan oleh George Kuesioner, seorang guru dari Belgia, dalam membantu anak-anaknya belajar matematika. Batang Kuesioner sering juga disebut materi kuesioner Gettigno, sebab kalau Gettigno ialah orang yang menyepalai penyebaran media itu ke negara-negara lain, termasuk Kanada dan ke Amerika Serikat. Caleb Gettigno adalah seorang guru besar matematika dari University of London dan ahli ilmu jiwa yang terkenal. Kuesioner batang atau batang kuesioner merupakan salah satu set batang berwarna dengan ukuran yang berbeda yang digunakan untuk mengajar matematika sekolah dasar. Batang ini disebut untuk membantu anak-anak dalam belajar matematika mengenai konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan bilangan bulat untuk operasi hitung dasar. Kekhususan yang perlu dipahami pada batang kuesioner adalah warna dan panjang masing-masing batang tersebut. Bentuk batang kuesioner berupa balok-balok dengan ukuran tertentu dan warna-warna yang masing-masing batang berjumlah 10 sampai 20 biji atau lebih. Sebagai gambaran dapat dilihat pada contoh di bawah. Untuk bisa mempermudah peserta didik memahami konsep batang kuesioner, maka media ini dibuat semenarik mungkin dan menyesuaikannya dengan dunia anak, agar peserta didik tertarik untuk belajar sekaligus paham dengan operasi bilangan bulat, sehingga kesulitan mereka dalam belajar dapat diatasi dan tidak berlarut-larut. Bagi pengajar, penggunaan media ini dapat mempermudah memberikan pemahaman pada peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang di atas, maka terdapat dua rumusan masalahnya. Yang pertama ada bagaimana cara pengenalan media batang kuesioner. Yang kedua, bagaimana cara melakukan operasi jika diberi soal dan diselesaikan dengan media. Yang ketiga ada tujuan. Memiliki beberapa tujuan, itu ada 4. Yang pertama itu memahami konsep dasar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan menggunakan batang kuesioner. Yang kedua, membantu siswa untuk memahami konsep operasi hitung. Yang ketiga, menjadikan matematika sebagai pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang keempat, menyajikan konsep matematika dalam bentuk nyata. Yang keempat ada manfaatnya. Nah, secara umum, manfaat media pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Sedangkan secara lebih khusus, manfaat media pembelajaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang kedua, efisien dalam waktu dan tenaga. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keempat, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Bab 2 pembahasan. Di bab 2 ini ada alat dan bahan. Yang pertama alat. Alat-alatnya terdiri dari gunting, pisau karter, penggaris, lem tembak, dan pensil. Bahan-bahannya terdiri dari karton jerami, kertas karton, styrofoam, double tip, velcro perekat, kertas marmer, dan kertas origami. Langkah-langkah pembuatan media kuesioner. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua,
mengukur karton jerami sesuai ukuran yang ditentukan dengan pensil. Ketiga, menggunting karton jerami yang sudah diukur. Keempat, mengukur kertas marmer atau origami sesuai ukuran karton jerami yang sudah disketsa. Kelima, menggunting kertas marmer atau origami yang sudah diukur. Keenam, melapisi karton jerami dengan kertas marmer atau origami yang sudah dipotong. 7. Memotong styrofoam sesuai ukuran karton jerami atau batang kuesioner sebagai tempat peletakan batang kuesioner. 8. Membuat angka pada kertas marmer atau origami lalu dipotong. 9. Menempelkan angka pada batang kuesioner yang telah dilapisi kertas marmer. 10. Meletakkan karton jerami yang sudah dilapisi dengan kertas marmer atau origami pada styrofoam dengan menggunakan velcro, perekat, dan lem tembak. 11. Membuat lukisan batang kuesioner pada kertas marmer atau origami, kemudian potong. 12. Memotong styrofoam untuk alas tulisan batang kuesioner lalu tempel pada styrofoam batang kuesioner. 14. Menempelkan tulisan pada styrofoam atau papan batang kuesioner, yaitu menyiapkan satu buah styrofoam. Kedua, melapiskan styrofoam dengan kertas karton. Ketiga, membuat batang kuesioner pada kertas marmer atau origami. Baik, saya akan mencontohkan batang kuesioner pada aturan penjumlahan. Misalkan 3 ditambah 2. Jadi kita mengambil batang kuesioner 3. Ditambah 2. Nah, berarti kita akan mencari batang kuesioner yang sama panjangnya dengan 3 ditambah 2. Misalkan kita mengambil 4. Nah, berarti hasil 3 ditambah 2 berarti bukan 4. Karena hasilnya kurang, karena ada berlebihnya di sini. Kita ambil 5. Baiklah, saya akan mencontohkan batang kuesioner pada aturan penjumlahan. Misalkan 3 ditambah 2, berarti kita mengambil batang kuesioner 3 dan ditambah 2. Nah, berarti kita akan mencari batang kuesioner yang panjangnya sama dengan 3 ditambah 2. Misalkan kita mengambil batang kuesioner yang 4. Berarti hasil dari 3 ditambah 2 berarti tidak 4, karena di sini ada kurangnya. Kita ambil batang kuesioner yang 5. Nah, berarti 3 ditambah 2 hasilnya 5 karena sama panjangnya. Contoh kedua, misalkan 6 ditambah 3. Berarti kita ambil batang kuesioner 6 dan ditambah 3. Sama seperti contoh yang pertama, berarti kita akan mencari batang kuesioner yang sama panjangnya dengan 6 ditambah 3. Misalkan kita mengambil 7. Berarti 6 ditambah 3 hasilnya bukan 7 karena memiliki kurang di sini ya. Misalkan kita mengambil 9. Nah, berarti 6 ditambah 3 hasilnya 9 karena panjang 6 ditambah 3 sama dengan
panjang batang kuesioner 9. Baiklah, saya akan masuk kepada contoh batang kuesioner pada aturan pengurangan. Misalkan contohnya 7 dikurang 3. Kita mengambil batang kuesioner 7 dikurang 3. Karena pengurangan berarti angka 3-nya di bawah 7. Nah, sekarang kita akan mencari berapa batang yang memenuhi angka 7. Misalkan kita mengambil angka 5. Nah, berarti hasil dari 7 dikurang 3 bukan 5, karena batang kuesioner 5 panjang dari 7 jika ditambahkan dengan 3. Nah, sekarang kita mengambil angka 4. Nah, berarti 7 dikurang 3 berarti hasilnya 4, karena panjang 7 jika ditambahkan dengan batang kuesioner 4 sama panjangnya dengan batang kuesioner 7. Contoh kedua dari pengurangan yaitu misalkan 8 dikurang 3. Nah, berarti kita akan mencari berapa batang kuesioner yang memenuhi angka 8. Kita mengambil batang kuesioner 5. Nah, berarti 8 dikurang 3 hasilnya 5, karena panjang dari batang kuesioner 5 jika ditambahkan dengan 3 sama dengan batang kuesioner 8. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam perkalian. Contoh yang pertama adalah 5 dikali dengan 2. Jadi kita ambil batang kuesionernya sebanyak 2 kali. Karena perkalian itu adalah penambahan yang berulang. Jadi kita cari hasil dari batang kuesioner mana yang panjangnya sama dengan 5. Jadi kita ambil batang kuesionernya angka 10. Maka hasilnya adalah 5 dikali 2 sama dengan 10. Karena 10 memenuhi panjang dari 5 dikali 2. Selanjutnya contoh yang kedua adalah 4 dikali dengan 2. Jadi kita ambil batang kuesioner angka 4 sebanyak 2 kali. Jadi selanjutnya kita ambil batang kuesioner yang panjangnya sama dengan angka 4, yaitu 8. Maka hasil dari 4 dikali dengan 2 adalah 8. Karena 8 memenuhi panjang dari 4 dikali 2. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembagian. Contoh yang pertama adalah 8 dibagi dengan 2. Kita ambil batang angka 8. Selanjutnya kita ambil batang angka 2. Berapa banyak angka 2 untuk memenuhi angka 8? Yang pertama 1, 2, 3, dan 4. Karena pembagian itu pengurangan yang berulang, jadi kita hitung angka dari 2 berapa kali? 1, 2, 3, 4. Jadi 8 dibagi 2 adalah 4. Contoh yang kedua adalah 9 dibagi 3. Yang pertama kita ambil batang kuesioner angka 9. Yang kedua kita ambil batang kuesioner angka 3. Berapa banyak angka 3 yang akan memenuhi
batang kuesioner angka 9. Kita hitung batang kuesioner angka 3 yang memenuhi angka 9. 1, 2, 3. Jadi hasilnya adalah 9 dibagi 3 sama dengan 3. Selanjutnya kita masuk pada operasi pecahan pada batang kuesioner. Pecahan merupakan bentuk lain dari suatu bilangan dalam ilmu matematika yang dinyatakan dengan A per B, dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut, di mana B tidak sama dengan 0. Lanjut ke cara penggunaan media pada operasi pecahan. Yang pertama yaitu ada aturan penjumlahan. Jika penyebut sama, maka operasi dapat langsung dilakukan. Yang kedua, jika penyebut berbeda, samakan penyebut dengan cara menambahkan batang kuesioner sampai ujung dan pangkal keduanya bertemu. Sesuaikan pembilang dengan penyebut yang telah disamakan, lalu operasi penjumlahan dapat dilakukan. Kita masuk kepada aturan penjumlahan pecahan pada batang kuesioner. Contoh yang pertama yaitu ada 4/9 ditambah 3/9. Langkah pertama kita ambil batang yang menunjukkan angka 4 yang sebagai pembilang. Lalu kita ambil batang yang menunjukkan angka 9 yang sebagai penyebut. Untuk pecahan yang kedua yaitu tadi 3/9. Yang pertama kita ambil batang yang menunjukkan angka 3 sebagai pembilang. Lanjut kita ambil angka 9, batang angka 9 sebagai penyebut. Karena penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung melakukan operasi penjumlahan, yaitu 4 ditambah 3. Lalu kita cari batang yang sesuai dengan 4 ditambah 3, yaitu batang angka 7. Maka didapat hasil dari 4/9 ditambah 3/9 yaitu sama dengan 7/9. Contoh yang kedua pada aturan penjumlahan pecahan pada batang kuesioner yaitu 2/3 ditambah 1/2. Langkah pertama kita ambil batang yang menunjukkan angka 2 sebagai pembilang. Lalu kita ambil angka batang yang menunjukkan angka 3 sebagai penyebut. Lalu untuk pecahan yang kedua kita ambil angka 1 sebagai pembilang dan batang yang menunjukkan angka 2 sebagai penyebut. Karena penyebutnya berbeda, maka kita samakan penyebut dengan cara menambahkan batang kuesioner sampai ujung dan pangkal keduanya bertemu. Masih belum bertemu, lalu kita tambah lagi sampai ujung dan pangkalnya bertemu. Karena ujung dan pangkal batang pertama dan batang kedua sudah bertemu, maka itulah penyebutnya. Cari batang yang sesuai panjangnya dengan penyebut tersebut. Batang 6 menunjukkan panjang yang sama dengan penyebut tersebut, maka didapat penyebutnya yaitu 6. Lalu kita cari pecahan yang senilai dengan 2/3 dengan penyebutnya 6, yaitu 4/6. Lalu kita cari untuk pecahan kedua, kita cari pecahan yang senilai dengan 1/2 dengan penyebutnya 6, yaitu ada 3/6. Karena penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung mengoperasikan penjumlahan yaitu 4 ditambah 3. Lalu kita cari batang yang sesuai panjangnya dengan 4 ditambah 3. Batang yang Yang kedua, aturan batang yang pengurangan. sesuai yaitu Jika batang penyebut angka sama, maka 7. operasi
operasi Maka dapat hasil dilakukan. dari 2/3 Jika ditambah penyebut 1/2 berbeda, sama samakan dengan penyebut dengan cara menambahkan batang kuesioner sampai ujung dan pangkal keduanya bertemu. Sesuaikan pembilang dengan penyebut yang telah disamakan, lalu operasi penjumlahan dapat dilakukan. Lanjut kita masuk kepada aturan pengurangan pecahan pada batang kuesioner. Contoh yang pertama yaitu ada 5/6 dikurang 4/6. Langkah pertama kita ambil batang yang menunjukkan angka 5 sebagai pembilang. Lalu kita ambil batang yang menunjukkan angka 6 sebagai penyebut. Lalu untuk pecahan yang kedua yaitu ada 4/6, kita ambil batang yang menunjukkan angka 4 sebagai pembilang. Lanjut kita ambil batang yang menunjukkan angka 6 sebagai penyebut. Karena penyebutnya sudah sama, maka sudah bisa langsung dioperasikan pengurangan, yaitu 5 dikurang 4. 5 dikurang 4. Lalu kita cari batang yang sesuai dengan sisa yang memenuhi batang di angka 5. Yaitu ada batang angka yang menunjukkan angka 1. Maka didapat hasilnya hasil dari 5/6 dikurang 4/6 1/6. Lanjut ke contoh kedua yaitu aturan pengurangan dengan penyebut yang berbeda. Contohnya yaitu 4/3 dikurang 2/6. Langkah pertama kita ambil batang yang menunjukkan angka 4 sebagai pembilang. Lalu kita ambil angka 3 yang menunjukkan sebagai penyebut. Lalu untuk pecahan kedua yaitu ada 2/6, kita ambil batang yang menunjukkan angka 2 sebagai pembilang. Lalu kita ambil angka yang menunjukkan angka 6 sebagai penyebut. Karena penyebutnya berbeda, maka samakan penyebut dengan cara menambahkan batang kuesioner sampai ujung dan pangkal keduanya bertemu. Itu 3, 6. Masih belum bertemu. Karena ujung dan pangkal batang pertama dan batang kedua sudah bertemu, maka itulah sebagai penyebut, yaitu angka 6. Lalu kita samakan 4/3 senilai dengan penyebutnya 6, yaitu ada 8/6. Kita ambil batang yang menunjukkan angka 8 sebagai pembilang. Lalu untuk pecahan kedua 2/6 sudah senilai, berarti 2. Lalu sudah bisa kita operasikan secara langsung, yaitu 8 dikurang 2. 8 dikurang 2, lalu kita mencari sisa dari batang yang memenuhi angka 8, yaitu ada batang angka 6. Berarti 8 dikurang 2, 6. Maka didapat hasil dari Maka didapat hasil dari 4/3 dikurang 2/6 sama dengan 6/6. 6/6 sama dengan 1. Ketiga, aturan perkalian. Lakukan dengan mengambil batang yang senilai dengan pecahan kedua. Bandingkan pecahan kedua dengan pembilang pecahan pertama. Ambil pembilang pecahan pertama,
dan bandingkan dengan pecahan kedua, maka itulah hasilnya. Baiklah, saya akan memasuki contoh aturan perkalian pada pecahan. Contohnya yaitu 2/3 dikali 1/2. Kita akan mengalihkan penyebutnya sebanyak 2 kali, yaitu penyebut 3 dikali 3 sebanyak 2 kali, sama dengan hasilnya 6 batang. Dan pembilangnya dikalikan 2 dikali 1 sama dengan 2, maka hasilnya 2/3 dikali 1/2 sama dengan hasilnya 2/6. Lanjut aturan pembagian. Lakukan dengan pengambilan batang kuesioner yang sesuai pecahan pertama. Bandingkan penyebut pecahan pertama dengan pembilang pecahan kedua. Bandingkan pembilang pecahan pertama dengan pembilang pecahan kedua, maka itulah hasilnya. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan. Dalam penggunaan media batang kuesioner ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama mengembangkan kemampuan berhitung pada anak. Yang kedua, memudahkan dalam menyelesaikan persoalan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang ketiga, mudah dalam pemakaian, menambahkan kesenangan anak untuk bereksperimen dan bereksplorasi. Yang keempat, aman, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak, misalnya tajam, beracun, dan lain-lain. Yang kelima, dapat digunakan secara individual dan kelompok. Yang keenam, warna serasi dan menarik. Yang ketujuh, bahan dan alat produksinya mudah diperoleh dan dapat dipakai berkali-kali. Selain mempunyai kelebihan, media batang kuesioner juga memiliki kekurangan, yaitu pertama, pengoperasian hitung dengan menggunakan media batang kuesioner ini tidak bisa menggunakan angka negatif. Yang kedua, jumlah angka terbatas. Semakin besar angka, maka semakin panjang media batangnya, sehingga akan sulit bagi siswa untuk menggunakannya. Baiklah, selanjutnya bab 3, penutup. A. Kesimpulan. Penggunaan media sangat berguna untuk melengkapi pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari dan prinsipnya untuk meningkatkan efektivitas dan kelancaran proses belajar mengajar. Fungsi media pembelajaran adalah 1. Menyeragamkan pengamatan dan wawasan siswa terhadap kompetensi dasar. 2. Menumbuhkan pemikiran yang teratur. 3. Memotivasi siswa untuk memperoleh hasil belajar. B. Saran. Demikian laporan media pembelajaran yang dapat kami paparkan, dan tentunya makalah ini tidak terlepas dari kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan. Oleh karena itu, penulis memohon kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan makalah selanjutnya. Sekian dari hasil pemaparan kami mengenai batang kuesioner. Kalau ada kesalahan atau kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.